Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian SKB, analis pasar hasil perikanan terampil. 1. Seorang analis pasar hasil perikanan terampil sedang menganalisis tren ekspor hasil perikanan Indonesia tahun 2023. Berdasarkan data KKP, komoditas udang faname mengalami peningkatan volume ekspor sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya. Dalam melakukan analisis pasar internasional, faktor utama yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan daya saing ekspor udang faname adalah A. Peningkatan kuota ekspor ke negara tujuan. B. Standarisasi mutu dan sertifikasi produk. C. Penambahan armada kapal pengangkut. D. Pemberian subsidi bahan bakar. E. Perluasan area tambak. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, standarisasi mutu dan sertifikasi produk merupakan faktor kunci dalam mempertahankan daya saing ekspor, terutama untuk pasar internasional yang mensyaratkan standar keamanan pangan yang ketat. 2. Dalam upaya pemetaan potensi usaha perikanan di wilayah pesisir, seorang analis pasar hasil perikanan terampil menemukan data bahwa 60% nelayan masih menggunakan metode penangkapan tradisional. Strategi yang paling tepat untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan di wilayah tersebut adalah A. Membangun cold storage terpusat. B. Mengembangkan sistem rantai pasok digital. C. Membentuk koperasi nelayan. D. Memodernisasi armada penangkapan ikan. E. Mengintegrasikan sistem pengolahan pasca panen. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Penjelasan, integrasi sistem pengolahan pasca panen merupakan solusi yang paling komprehensif untuk meningkatkan nilai tambah produk karena mencakup aspek pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. 3. Ketika menganalisis data perkembangan pasar dalam negeri, seorang analis pasar hasil perikanan terampil menemukan fenomena fluktuasi harga ikan yang signifikan di beberapa daerah. Pendekatan yang paling efektif untuk menstabilkan harga adalah A. Menetapkan harga eceran tertinggi. B. Mengembangkan sistem informasi pasar terintegrasi. C. Membatasi kuota penjualan. D. Menambah jumlah cold storage. E. Meningkatkan impor ikan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, sistem informasi pasar terintegrasi memungkinkan distribusi informasi yang lebih efisien tentang supply dan demand, sehingga dapat meminimalkan fluktuasi harga. 4. Seorang analis pasar hasil perikanan terampil sedang mengevaluasi efektivitas promosi produk perikanan Indonesia di pameran internasional. Indikator keberhasilan yang paling relevan untuk mengukur efektivitas promosi tersebut adalah A. Jumlah pengunjung stand pameran. B. Nilai kontrak dagang yang ditandatangani. C. Jumlah sampel produk yang dibagikan. D. Feedback positif dari pengunjung. E. Liputan media internasional. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, nilai kontrak dagang merupakan indikator konkret yang menunjukkan keberhasilan promosi dalam menghasilkan transaksi bisnis nyata. 5. Dalam menganalisis potensi pasar produk olahan rumput laut, seorang analis pasar hasil perikanan terampil menemukan peluang di pasar Eropa. Faktor kritis yang harus diperhatikan untuk memasuki pasar tersebut adalah A. Desain kemasan yang menarik. B. Harga yang kompetitif. C. Kepatuhan terhadap regulasi HACCP dan standar EU. D.
Jaringan distribusi yang luas. E. Promosi digital. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, kepatuhan terhadap regulasi HACCP dan standar EU merupakan prasyarat wajib untuk dapat memasuki pasar Eropa. 6. Seorang analis pasar hasil perikanan terampil mengamati bahwa 40% produk perikanan mengalami kerusakan selama distribusi. Solusi paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menambah frekuensi pengiriman. B. Implementasi sistem rantai dingin terintegrasi. C. Menggunakan pengawet kimia. D. Meningkatkan kapasitas gudang. E. Memperpendek jalur distribusi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, implementasi sistem rantai dingin terintegrasi dapat menjaga kualitas produk sepanjang rantai distribusi dan mengurangi tingkat kerusakan. 7. Dalam menganalisis pola konsumsi ikan masyarakat, seorang analis pasar hasil perikanan terampil menemukan bahwa tingkat konsumsi ikan masih di bawah target nasional. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan konsumsi ikan adalah A. Memberi subsidi harga ikan. B. Menambah titik penjualan. C. Kampanye edukasi terstruktur tentang gizi ikan. D. Meningkatkan produksi ikan. E. Membatasi impor ikan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, kampanye edukasi terstruktur dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan dalam mengkonsumsi ikan. 8. Seorang analis pasar hasil perikanan terampil sedang mengevaluasi rantai pasok ikan segar. Faktor paling kritis yang mempengaruhi efisiensi rantai pasok adalah A. Jumlah perantara dalam rantai distribusi. B. Ketersediaan modal usaha. C. Waktu tempuh distribusi. D. Sistem manajemen mutu terintegrasi. E. Kapasitas armada pengangkut. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Penjelasan, sistem manajemen mutu terintegrasi mencakup seluruh aspek rantai pasok dan menjamin kualitas produk dari hulu ke hilir. 9. Dalam menganalisis peluang investasi sektor perikanan, seorang analis pasar hasil perikanan terampil mengidentifikasi bahwa pengolahan hasil perikanan memiliki nilai tambah tertinggi. Aspek yang paling penting untuk menarik investor adalah A. Potensi return on investment. B. Ketersediaan bahan baku. C. Kepastian hukum dan kemudahan perizinan. D. Infrastruktur pendukung. E. Ketersediaan tenaga kerja terampil. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, kepastian hukum dan kemudahan perizinan merupakan faktor fundamental yang menjadi pertimbangan utama investor sebelum aspek teknis lainnya. 10. Seorang analis pasar hasil perikanan terampil sedang mengkaji efektivitas sistem logistik ikan nasional. Indikator utama yang menunjukkan efisiensi sistem logistik adalah A. Biaya logistik per kilogram produk. B. Waktu pengiriman. C. Jumlah moda transportasi. D. Kapasitas penyimpanan. E. Jumlah tenaga kerja. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Penjelasan, biaya logistik per kilogram produk merupakan indikator yang paling komprehensif untuk mengukur efisiensi sistem logistik karena mencerminkan seluruh komponen biaya dalam rantai distribusi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.